Aku nggak tahu arti mantra itu apa. Benar-benar satu kata pun aku nggak ada tahu itu apa. Tapi aku masih hafal sampai sekarang. Cuma Itu bisa datengin goib gak? nggak tahu deh. Tapi katanya itu mantra beneran. Oh iya? Itu mantra beneran yang dipakai. Wih, debt collector ya? Dunia gaib terancam. Manusia udah nggak afraid lagi sama kita. Gara-gara kalian, para kodam sekarang semua sekarat. Setan sekarat? Masa sekarat gara-gara live check kodam kita? Kalian mau manusia takut sama setan kan? Biar tetap hidup. Gimana kalau misalnya kita kerja sama aja? Ibuku kritis. Pasti gara-gara kalian kan? Jangan dibuka! Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari. Aktor, saya sebutnya udah bisa lah aktor. Awalnya terkenal di media sosial, TikToker, seleb TikTok. Jauh-jauh dari Bali, kemudian datang ke Jakarta. 1-2 film terlampaui. Sekarang udah banyak filmnya. Yang terbaru ada Cek Kodam. Kita sambut IGD Agus Iwan Saputra Koi. Itu yang bikin. Oh, ternyata ngafal nama panjangnya. Padahal tinggal Mas Kori aja lo bisa. IGD itu dari mana? Iya, Nah, iya. beliau ini dari pesisir utara Bali, Benar. dari Singaraja, Tahu dari Singaraja? kota pendidikan di Bali. Iya, iya. Pokoknya kalau di peta itu sebetulnya itu ada di punuknya. Kalau kita lihat burung kasuari, nah itu ada di punuk punggungnya Ya, yang Pulau panjang Bali di ya? atas Bali itu. Dia kabupaten paling besar sih emang di Bali ya. di Bali. Kota pendidikan juga ya, betul. Iya, di sana ya dikenal gitu karena ada universitas pendidikan sih di Oke. sana. Pernah jadi ibu kota provinsi Bali sebelum ke Denpasar. Dulu pernah dengar katanya begitu. Ah. Cuma kan aku belum lahir ya. Jadi aku nggak tahu deh detailnya gimana, tapi katanya begitu iya. Mas Kori lahir, saya hampir lulus kuliah itu, hampir wisuda. Masa sih aku lahir 2002? Iya. Oh, wah. Tua banget ya. Sobat WK. Ya, Kalau satu kalau udah, gitu Bang. iya. Tidak bisa dipungkiri. Mas Kori Yes. makin eksis nih di industri film Indonesia. Amin, aduh, amin, amin, amin. Awalnya Sobat WK cameo. Cameo Boleh ya? di Saya film. bilang cameo di film pertama itu. Film di pertama itu Bila Esok Ibu Tiada Bila sama Esok Rudi Ibu Tiada. Sudjarwo. Terus lama-lama hari ini Sobat WK jadi pemeran utama. Amin. Perjalanannya secepat itu dari 2024 padahal ya. 2024 mulainya. Jadi syutingan semua film ini tuh semuanya di 2 tahun itu, 2024 2025. Terbanyak di 2025 sih syutingnya. Terbanyak Kalau Cek Kodam ini syutingnya tahun ini. tahun ini. Tapi awal. Oh, cepet juga ya. Cepat progresnya, ini film paling cepat progresnya. Langsung tayang di bioskop ya. Langsung tayang di bioskop. Karena Pak Dirat Skalwani ya. Satu Jadi set. apa? Kalau kami ngelihatnya ini sebetulnya Saputra Kor ini akselerasi itu, kelasnya akselerasi itu. Apa Terus itu, langsung akselerasi? banyak percepatan. Oh. Kelas percepatan itu. Jadi langsung banyak tawaran masuk. Tapi sebenarnya memang awalnya barangkali juga nggak mudah ya untuk nembus industri film ya. Sebenarnya juga yang nggak banyak orang lihat ya, aku sering ditolak casting juga banyak sebenarnya. Ternyatanya. Jadi kan aku sebenarnya kalau yang benar-benar pure sampai syuting film sampai tayang tuh ada 6 yang udah tayang. Sisa lagi 3 nih yang lagi tayang Cek nih. Kodam ini film ke Terakhir, yang ini yang 7. ke-6. Oh, ke-6. Ke-6 yang yang tayang ini. di bioskop. Mm-mm. Oke. Dan sisanya selain itu ada puluhan casting yang nolak aku banyak. Cuma emang nggak kelihatan di media sosial aja. Nggak pernah dipamerin Nggak ya. pernah Di dipamerin TikTok juga. nggak Yang pernah dipamerin yang tayang-tayang aja. TikTokersnya jumlahnya bahkan saat ini sampai 20 juta 20 juta followersnya. followers. Emang nggak jadi jaminan tuh Mas Kori? Menurut aku enggak ya. Maksudnya perfilman Indonesia masih enggak gila followers sih menurut aku. Jadi setelah beberapa tawaran film, aku kadang ngelihat bahwa polanya itu enggak ngelihat followers. Mereka tuh bukan mencari pemain dari followersnya, tapi memang
match atau enggak sama karakternya. That's why aku banyak banget pengalaman ditolak sama film-film. Padahal aku ngerasa wah kayak udah cocok nih aku nih. Udah oke, aku juga nawarin nanti promonya bisa gini-gini. Terus ternyata pas udah gitu ditolak. Karena emang dari situ aku bisa menilai bahwa memang PH di Indonesia tuh masih mencari yang benar-benar nyawanya ada gitu loh untuk karakter itu. Kalau emang nggak hidup sepertinya akan ditolak. Jadi nggak ada patokan followers. Terlalu berharap kali ya. Kalau misalnya Biasanya terlalu berharap terus malah nggak dapet. iya, malahan aku jadi kayak ya udah aku ikut aja, kalau lolos oke, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi kira-kira udah berapa casting yang Penolakan. nolak casting tuh udah berapa kali? Udah sebanyak apa? Lebih dari 20 kali ya. Wih, banyak ya? Banyak, lebih dari 20 kali. Oh, oke. Yang ditolak-tolakin. Hmm. Bukan aku yang nolak ya, mereka yang menolak Iya, gitu. Aku belum pernah nolakin film karena bagi aku untuk main film, jangan deh kita ngomong filmnya laris ya. Untuk kita bisa main film aja itu udah satu miracle, satu hal yang harus disyukuri karena nggak semua orang bisa kepilih main film. Main film tuh kan bagi aku film tuh puncak karya. Yep. Kayak di film itu ada semua jenis kesenian gitu loh, kayak seni suara, terus seni rupa. Banyak semuanya ada kumpul di sana. Makanya bagi aku ya masuk ke film tuh bersyukur banget. Udah mimpi ya? Mimpi dari dulu sih emang. Oke. Dari kecil mimpinya emang pengen ke film. Jadi mimpinya bukan jadi content creator ya? Sebenarnya bukan. Sebenarnya nggak arahnya ke situ. Karena kan kalau mimpi tuh aku bisa anggap hal yang memang aku idam-idamkan dari kecil, dari dulu. Dari dulu emang aku udah suka nonton film. Film pertama yang aku tonton sampai akhirnya aku suka perfilman Indonesia itu, kalau Mas tahu judulnya Tiga Sri Kandi. Oke. Tahu nggak? Badminton Iya, atau ini badminton? apa sih? Panahan. Itu pertama kali aku nonton itu udah aku nangis. Aku nonton itu rewatch 3 kali di Reza umur Radian aku. tuh ya? Ya, di umur aku yang 6 tahun apa 7 tahun ya rasanya. Aku pertama kali nonton itu. Ada Chelsea Islan juga di sana main kan. Di sana, semenjak itu aku suka perfilman Indonesia. Aku nonton My Heart series, filmnya Nirina Zubir. Wah. Gitu. Jadi Akhirnya ketemu ya? akhirnya ketemu sekarang jadi ibu aku. Dan dari situ aku mulai cinta sama film Indonesia dan mulai pasang target kalau aku juga pengen jadi bagian kecil dari industri ini. Akhirnya tercapai lewat konten. Itu kepikiran akhirnya kebawa. Ini jadi jembatan untuk ke Yes, industri film. benar. Udah kepikiran. Kepikiran dari lama. Jadi emang pas aku kan orangnya extrovert mentok ya. Oke. Aku suka banget ngobrol, suka banget aktivitas gitu. Waktu SMA aku ikut banyak hal. Aku ikut OSIS, jadi ketua OSIS. Jadi PMR, ketua PMR. Habis itu apalagi ya? Pramuka, juga ketua Pramuka. Itu kalau masuk sekolah negeri sekarang bisa itu. Bisa jadi catatan. Iya kan? Nah, dulu karena ada Covid, diam jadinya aku kan. Sedangkan aku suka banget beraktivitas. Nah, dari situlah mulai ada si TikTok ini lagi rame. Terus aku melihat ini sebuah ruang, sebuah kesempatan untuk aku bisa menjembatani diri aku ke seenggaknya ke Jakarta dulu deh. Aku dari dulu kan nggak pernah ke Jakarta kan. Ke Jakarta pertama kali itu tahun 2020 apa 2021 gara-gara konten. Oke. Jadi di situ aku ngelihat, wah bagus nih dari konten aku kayaknya bisa jadi aktor film. Ternyata bener, pasang targetnya bener. Untung tercapai ya. Untung tercapai. Kalau enggak pusing juga sih. Berarti harus bikin konten lagi tuh. Iya bener. Cuma sekarang jadi lebih sibuknya di film ya? Karena emang sekarang lagi alhamdulillahnya lagi sibuk-sibuknya. Jadi kontennya tuh rada berkurang Aduh. sedikit. Karena Cuma emang waktunya abisnya udah balik lagi. mulai ini ya. Mulai harus dibagi. Bener, harus kebagi. Syuting film ya. Bener. Tapi kan akhirnya terwujud. Akhirnya terwujud. Mimpi itu terwujud Iya. kan. Jadi tuh seneng banget sih rasanya. Aku nggak ada, there's no words can describe gimana perasaan aku akhirnya impian yang dari dulu banget pengen aku capai akhirnya tercapai, dan itu semua dari usaha sendiri ya Mas. Maksudnya aku nggak ada, orang tua aku bukan artis, keluarga aku sama sekali tidak ada keluarga artis. Tempat aku tinggal di Bali pun Singaraja itu di utara Mas. Iya, Utara jauh itu ya. jauh banget dari airport, dari bisingnya kota tuh jauh. Jadi kayak untuk mencapai jadi artis tuh kayak mustahil sebenarnya. Tapi ketika aku bisa dengan melakukan itu semua dengan usaha sendiri tuh kayak puas banget gitu rasanya. Itu apa sih kuncinya kira-kira sampai akhirnya bisa dapat banyak followers? Apa sebelum ke film akhirnya gue bisa dapat followers itu sebenarnya ada hitungannya nggak sih? Mungkin Saputra agak Core itu ada hitungannya nggak? Kira-kira bikin konten ini kira-kira bakal disukai dan gue bakal dapat banyak follower nih.
mungkin agak ini ya, agak boring kalau aku bilang ini ya. Tapi satu kunci yang aku pegang dari dulu sampai sekarang itu cuma satu. Apa tuh? Aku konsisten aja orangnya. Oke. Aku selalu bilang aku bukan orang yang pinter. Di sekolah pun aku nggak yang selalu ranking 1. Aku bukan orang yang begitu rajin juga enggak. Aku tetap bangun jam 10, jam 12 siang baru bangun. Tapi aku orang yang konsisten. Jadi orang yang konsisten sama orang yang rajin kan beda. Yep. Kalau konsisten tuh dia selalu melakukan hal yang sama terus dan terus update sama progresnya, berproses lah. Kalau misalnya rajin aja bangun setiap hari jam 5 pagi tapi nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan ada progres juga. Menurut aku konsisten sih yang bikin aku bisa sampai di titik sekarang ini. Konten itu berpengaruh nggak? Untuk karir aku di film? Untuk kemudian bisa disukai banyak orang, kemudian dapat banyak follower. Pasti. Karena kalau menurut aku anggapannya gini, konten di sosial media itu sama kayak kita warung Madura kali ya. Warung Madura kalau nggak buka sampai malam, nggak akan ada yang belanja. Sama kayak konten, kalau kita nggak ngepost konten setiap hari, nggak ngepost konten dalam intensitas yang sering, nggak bakal ada banyak orang yang tahu. Gitu. Jadi kenapa aku bisa dikenal banyak orang sekarang? Ya karena aku dari dulu nggak pernah absen untuk ngepost konten setiap harinya. Setiap hari? Aku YouTube aja ngepost setiap hari. Berapa kali? Satu hari satu. Satu-satu. Dan itu durasinya masing-masing 20-30 menit. Lama ya? Lama-lama. Itu bikin aku jadi kayak banyak orang yang tahu gitu. Karena aku post tiap hari dan tidak terlalu fokus ke berapa views-nya, kuantitinya berapa. Yang penting konsisten tadi ya? Konsisten aja udah. Di TikTok juga sehari sekali saat itu. Saat itu sehari dari awal. Awal ngonten sehari 10. Oh, sehari? Sehari 10 malah aku ngepost. Pas awal-awal banget aku merintis dari 0 followers di TikTok. Di akun yang sama dengan username yang sama itu. Sampai dengan ini? foto profile yang sama. Aku udah 5 tahun gak ganti foto profile. Karena aku dulu janji. Jadi ada satu cerita. Dulu ada di momen aku stuck, gak naik-naik followersnya. Kayak aduh gimana lagi ya, cara apa lagi ya. Aku sempat kepikiran mau beli followers. Tapi kayak ngedengar teman-teman aku katanya beli followers itu bikin akunnya jadi hilang. Aku takut. Terus aku di situ udah aduh nggak tahu deh mau gimana. Akhirnya aku ngedengerin satu lagu. Lagu ini tiba-tiba keputar aja kayak lewat di FYP gitu. Itu lagunya Citra Scholastika. Aku pasti bisa judulnya. Aku pasti bisa. Ya itu. Dan setelah ngedenger itu kayak gimana ya? Kayak aku tuh terbangkitkan lagi semangatnya kayak ini ya sebetulnya lama-lama kayak Brandon Salim ya. Mas Nugros juga bilang gitu. Nugros kapan kesini? Lalu pas udah denger lagu itu, aku terketuk hatinya buat yuk kayaknya lagu itu jadi titik balik semangat aku. Akhirnya setelah itu aku ngedit di Canva, ngedit foto profile aku yang sekarang ini. Sendiri ngeditnya, aku potong-potong. Terus habis itu aku masukin jadi profile di semua sosial media aku. Dan aku di sana berjanji sampai aku terkenal nanti, aku nggak akan pernah ganti foto profile ini. Gitu, karena itu pertanda titik balik aku untuk semangat konten lagi. Untung janjinya nggak jalan kaki atau lari dari Singaraja ke Denpasar ya. Aduh. No. Nah, hari ini tawaran film mulai banyak, termasuk yang terbaru Cekodam. Mas Kori merasa apa sih? Rasa pencapaiannya semakin dihargai atau ternyata perjalanan selama ini tuh ya ya ini wujudnya ini bahwa ini tadi mimpinya akhirnya terwujud gitu. Apalagi yang tadi sebetulnya dari cameo itu kan sebenarnya orang yang sudah populer kemudian hanya muncul sekali dua kali di film. Nah kalau figuran itu kan orang yang biasa aja tapi kemudian dilibatkan dalam syuting. Dari cameo kemudian mulai dapat peran, hari ini pemeran utama. Jadi karena ada peningkatan tuh, lama-lama konsistensinya tuh udah mulai kebaca. Dan ini bukti juga. Yes. Di antara banyak orang yang ingin bermain film, kesempatan itu datang berulang-ulang ke Saputra Kori. Benar. Banyak orang bilang sih, banyak banget yang bilang kayak aku bisa ke film gara-gara followers. Cuma aku balikin lagi, itu banyak kok yang followersnya ada lebih dari aku, mereka nggak main film. Ada teman-teman seangkatan aku yang mereka juga banyak banget followersnya, mereka juga pengen banget main film tapi nggak ada tawaran. Jadi di situ kadang untuk nge-counter orang-orang yang bilang gitu tuh aku nggak bisa apa-apa. Aku jarang balesin komen-komen hate tentang gimana aku di dunia perfilman.
Jadi aku cuma bisa bilang dengan ya lewat karya aja, maksudnya untuk masuk ke film itu susah. Dan ketika aku berhasil menunjukkan bahwa aku main film banyak, berarti yang mengakui aku layak untuk main film itu ya para produser, saudara udah mengakui itu. Jadi rasanya tidak ada waktu buat aku membalas penilaian haters ini tentang gimana aku di industri ini. Tapi pernah ini nggak ditanya nggak soal follower lu berapa gitu? Kan dulu beberapa tahun yang lalu Mas Kori, kalau kami liputan film tuh kadang-kadang ada cerita dia main film gara-gara followernya banyak nih. Ada juga cerita sutradara atau produser salah satu pertimbangannya followers. Untuk apa? Nanti ketika film sudah jadi dan akan tayang di bioskop bisa jadi alat untuk promosi. Pernah nggak itu dengar cerita dari itu? Aku pernah banget dengar cerita dari itu. Yang pemain-pemain lama rata-rata cerita gitu. Menurut aku dengar cerita itu gini. Film Indonesia itu ada fase-fasenya. Ada fase di mana yang main film komedian, lagi zaman-zamannya komedian terus. Ada fasenya di mana yang main film yang followersnya gede. Ada kalau sekarang lagi di fase kayaknya ya lagi banyak kreator being actor sebenarnya. Teman-teman aku yang content creator jadi aktor film, kayak dia mulai jadi cameo, KB-KB-nya mulai jadi nyari influencer. Menurut aku nggak ada yang salah untuk cara itu. Selagi itu masih normal-normal aja kan untuk melakukan hal seperti itu. Orang-orang masih orang Indonesia yang pengen berkontribusi untuk industri perfilman negaranya sendiri, tidak ada salah dengan hal itu. Cuma kalau misalnya sampai ngomongin followers, jujur enggak. Bagi aku orang perfilman tuh orang-orang yang down to earth, Mas. Beda sama orang konten. Kalau orang konten tuh banyak yang gengsi, banyak yang haus validasi, itu banyak. Tapi kalau di perfilman pas aku terjun ke sini, wah, dari awal aku reading sama Mas Nugros, aku tahu bahwa wah, orang-orang film itu ternyata down to earth banget. Aku main sama aktor-aktor yang memang pure aktor ya, bukan content creator. Mereka reading tuh pakai sandal jepit, baju rumahan aja. Sedangkan aku pas pertama reading tuh langsung well prepare, pakai hoodie, pakai semuanya, bawa tas, wah, lengkap. Salah nih kayaknya. Salah outfit, gue jadi saltum nih. Ternyata orang-orang film memang seramah dan se-down to earth itu, beda sama orang konten. Dari situ aku mulai nge-switch mode. Jadi ketika aku di konten, aku harus ya seperti orang konten-konten karena aku ngikutin pace-nya mereka. Tapi kalau di film ya aku benar-benar bisa jadi diri aku sendiri gitu rasanya. Dan memang rasanya kayak kalau ditanya konten atau film, duit ya pasti banyakan konten. Tapi serius? hati aku lebih ke film karena aku pengen berkarya orangnya. Aku pengen ada karyanya. Ada legasinya. Ada legasinya, bener banget gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kok menurut aku untuk ada orang yang berfollowers atau content creator main film, selagi kita emang sama-sama tujuannya pengen meningkatkan mutu perfilman Indonesia. Apalagi kalau emang ada followers untuk dipakai bantu promo, ya nggak ada salahnya dong. Betul. Ini karena pemeran utama kemudian Saputra Kori terima. Enggak. Banyak film aku yang tidak pemeran utama. Di film untuk Cek Kodam. Untuk Cek Kodam tidak. Sebenarnya ini lucu sih ceritanya. Jadi kan aku syuting film yang drama emosional itu dulu, baru syuting ini. Yang bilang Jangan Buang Ibu. Oh, Jangan Buang Ibu. Jangan Buang Ibu dulu, baru ini. Pas aku syuting Jangan Buang Ibu itu udah emosinya udah mampus mentok di sana, abis. Nangis terus ya? Nangis terus setiap hari. Itu aku syuting 10 hari lebih, 10 hari nangis mulu kerjaannya. Nah, after itu ada tawaran Cek Kodam. Terus itu aku bilang gini, aduh bentar ya, abis ini aku capek banget, aku mau jalan-jalan dulu. Akhirnya aku jalan-jalan ke Jepang dulu tuh. Itu buang energi, buang karakter dulu. Buang karakter dulu kayak ya udah hilang dulu, hilang karena capek. Syuting emosi itu capek. Dan di Cek Kodam ini harapannya aku pengen dapat karakter yang easy going aja, nggak usah yang ribet-ribet. Awalnya memang karakter aku bukan Wira. Kan Wira ini yang nge-lead ceritanya ya. Karakter aku tuh Sakti sebenarnya, karakternya si Jirayut. Terus pas ketemu sama Pak Produser. Memang dari awal udah diminta Sakti ya? Diminta Sakti awalnya aku. Atau kita bisa milih, gue Sakti aja deh gitu. Enggak, emang diminta Sakti. Diminta Sakti. Terus kita screen test, datang di company, dicek, dites actingnya dan lain-lain. Kamu kayak kurang cocok Sakti, kayak kamu lebih ke Wira gitu. Oke, aku bilang oke. Aku belum baca tuh Wira kayak gimana. Sampai rumah aku baca. Hah? Buset. Kenapa dapat yang drama lagi? Jadi aku kayak, aduh gimana ya? Aku udah bilang oke lagi sama Mbak Dirat terus. Jadi aku lebih ke, ya udah deh, ini aku pakai buat challenge karena si karakter Wira ini, kita bahas Cek Kodam sedikit ya. Karakter yang rumit. Dia itu permasalahan. Dia indigo, satu itu. Kedua, dia sangat visioner orangnya. Terus ketiga,
di karakter ini dia membawa drama di film ini. Bisa aku bilang keseluruhan cerita sebenarnya tentang hidupnya dia. Tapi ditemenin sama teman-temannya. Ada Benny sama Ayut. Benny itu jadi Bima. Oh, Bima. Jadi kita 3 sejoli. Bima, Wira, sama Sakti. Kita semua punya permasalahan hidup masing-masing. Cuma yang jadi kerangka utama ceritanya ternyata adalah permasalahan keluarganya si Wira. Gitu. Jadinya di situ jadi pressure tersendiri buat aku. Aku reading aja paling sering reading aku kayaknya. Karena di situ kan aku harus ngebangun emosi lagi dari cerita sebelumnya yang aku jadi anak juga, tapi sama ibu. Sekarang jadi anak tapi sama ayah di sini. Jadi, aduh gimana ya? Akhirnya pulang Jepang aku reading terus. Sebentar, itu kenapa akhirnya diterima? Kan akhirnya tetap drama juga itu, emosional lagi gitu loh. Karena aku Karena jadinya itu tadi, peran utama itu tadi bukan? karena pertama aku udah bilang ya sama Pak Diraj. Aku udah keburu bilang ya. Udah keburu bilang kayak, oke Pak, aman. Aku udah bilang kayak gitu. Padahal aku belum baca tuh kayak Cekodam tuh bakal kayak gimana. Udah aman aja Seyakin dulu. itu ya Saputra Kori ya? Seyakin itu. Menjanjikan Pak Diraj ya. Karena pengen coba juga. Aku kan kayak tadi aku bilang aku tidak pernah mau menolak film. Oke. Aku kayaknya belum siapa gue ya kalau nolak film. Iya. Emang Reza Radian gitu nolak film kan enggak lah. Kalau Kak Reza mungkin udah di tahap yang udah orang-orang skrip yang mencari dia dan dia sudah mulai punya kesibukan jadi dia bisa pilih yang mana yang pengen dia mainin. Kalau aku masih pengen coba, aku eksplorasi karakter, masih pengen banyak karakter pengen aku coba. Aku masih pengen jadi hantu. Aku masih pengen apa ya banyak yang pengen aku coba. Gitu. Jadi kalau nolak-nolakin film aku rasa takutnya malah nggak dapat kesempatan. Belum saatnya ya. Gitu. Belum saatnya lah. Yep. Nanti mungkin ada, mungkin amin, mungkin 10 iya. tahun lagi kali. Kalau masih kuat di film. Jadi akhirnya dapatlah ini Wira. Dapatlah karakter Wira. Dapat karakter Wira meskipun kita mulai belajar dari nol lagi gitu, Bener. pelajari karakter ini. Ada referensi nggak selain dari skenario? Oh banyak. Dari Karena Zero Point. karakter Wira ini karakter yang sepertinya nggak common di Indonesia. Karena ini kan tentang indigo ya, which is nggak banyak orang Indonesia jadi indigo. Jadi aku agak susah mempelajarinya. Beda sama gini, karakter jadi anak bungsu. Banyak anak bungsu di Indonesia. Kita bisa belajar lah ya. Iya bisa belajar dari orang terdekat. Tapi kalau indigo, gimana nih cara gue bisa tahu nih orang indigo? Bohong apa enggak, bener atau enggak gitu. Jadi aku lumayan belajar banyak dari teman-teman dekat aku yang emang indigo. Dan mereka pun tidak mau disebut orangnya Indigo. siapa. Jadi mereka cuma kayak kita aja yang tahu gitu. Karena kadang mereka, aku nggak tahu ya, orang indigo tuh kadang tidak mau dicap dirinya indigo. Karena mereka takut dikira kayak sok serem gitu loh. Karena kan orang Indonesia gitu ya. Kadang ya kalau misalnya ada orang yang indigo tuh dicemooh. Mostly kayak gitu. Kalau dari pertemanan aku di sekolah dulu. Kadang orang indigo tuh suka dijauhi karena mereka terlihat seperti orang aneh dan gimana-gimana. Nah itu sekarang yang aku pelajari. Jadi aku belajar dari teman-teman aku. Terus kedua aku belajar film-film yang memang ada indigo-indigonya. Kayak aku buat pengen tahu nih gimana sih gerak-gerik orang indigo yang mungkin khas. Dan akhirnya aku ketemu titik poinnya banget. Terus referensi film juga ada dari Kajero. Jadi Kajero minta aku buat nonton Ex Huma waktu itu. Karena ada salah satu adegan di film ini di mana aku melakukan ritual sendiri dan itu diharapkan gerakannya itu bisa kurang lebih referensinya kayak Ex Huma. Dan akhirnya itu BTW bikin gerakan di film ini tuh aku sendiri sama tim. Sama tim aku sendiri. Jadi nggak ada penata gerak. Itu aku bikin sama tim dengan referensi film yang dikasih. Terus hasilnya ya di film ini. Itu yang disebut menari. Yes, itu yang disebut menari. Jadi menari itu ketika baca mantra. Yes. Baca mantra Jawa Kromo gitu. Kromo ya, Kromo Inggil. Oke. Susah Itu ya? susah banget. Orang Bali. Orang Bali, syukurnya logat Bali aku nggak terlalu kental-kental banget ya. Ada tapi nggak kental. Dan harus switch ke Jawa. Tapi Jawa aja Jawa Kromo. Aduh itu susah. Kromo Inggil, Kromo Madyo, sama Ngoko. Ngoko itu bahasa sehari-hari ya. Oh gitu. Kalau suka dengerin lagunya Darboy, lagu koplonya Darboy itu bahasanya banyakan liriknya berbahasa Ngoko. Kalau kita ke keraton misalnya ketemu sama Sri Sultan Hamengkubuwono X misalnya, itu harusnya bahasanya Kromo Inggil yang levelnya lebih tinggi. Tapi kenapa Saputra Kori belajar bahasa Jawa sama Adi Sudirja? Dia kan orang Batak kan, Sumatera Utara. Nggak tahu. Padahal di situ ada Benedictus Siregar loh. Tapi sama Bene juga belajar. Sama Bene juga. Jadi belajar. Aku kan udah ngafal mantra dulu nih. Aku ngafal bener-bener karena
Aku nggak tahu arti mantra itu apa. Bener-bener satu kata pun aku nggak ada tahu itu apa. Tapi aku masih hafal sampai sekarang. Cuma Itu bisa datengin goib nggak? nggak tahu deh. Tapi katanya itu mantra beneran. Oh iya? Itu mantra beneran yang dipakai. Aku tahu nggak, aku sampai tidur di kamar tuh nyebut mantra itu tiap hari untuk bikin mantra. Seenggaknya walau aku nggak ngerti mantranya apa, Ya. seenggaknya mantra itu ada di luar kepala aku. Terus setelah udah hafal, baru aku tanya artinya apa supaya intonasinya pas. Setelah udah gitu, baru aku belajar cara penyebutan yang baiknya kayak gimana ke Bene sama Adi. Oh, Gitu kok mereka ke ngajarin. Adi? Kenapa ke Adi? Gak tahu, dia yang ngajarin aku. Kayak aku nggak tahu dia tuh orang mana sebenarnya kan. Kayak dia tuh Jawanya bisa, Batak juga bisa. Oh, iya? Terus dia ngasih tahu kayak bukan gitu, gini. Jadi aku diajarin sama dua sepuh itu. Udah kalau udah syuting sama mereka berdua udah pasti ger itu ya. Udah pasti nggak bakal ada seri-seri. Ada satu scene di mana itu ada di trailer juga loh. Mereka lagi ada sih Adi Sudirja, Mas. Ada ya? Ada ya, Mbak ya? Ada. Jadi genderuwo. Oh, itu yang jadi itu Adi Sudirja. Iya. Yang hitam itu. Iya. Oh, buset. Udah cocok Mas Adi, cocok. Itu kasihan loh dia syutingnya. Dia kemarin protes. Gue protes sama lu berkali-kali, udah 2 kali ya. Tapi gak pernah lu posting di Instagram lu. Keren tuh Adi Sudirja tuh sekarang. Paris juga. Gimana tadi? Si siapa Adi? Si Adi, ah. Ya dia ngajarin aku banyak dan dia tuh apa keren banget jadi film ini karena yang nari-nari di TikTok Saputra Kori itu kan? Iya, itu dia kan itu pakaiannya panas banget, Mas. Oke. Itu panas banget pakaiannya, dia harus pakai itu lebih dari 8 jam per hari. Oh. Dia pun kalau orang cast syuting biasanya cuma pakai kipas yang dipegang doang. Ah. Dia blower yang gede itu 3 ngelilingin dia. Karena itu panas banget, emang kasihan dia. Kasihan banget. Tapi kalau misalnya dia udah ketemu sama Bene udah pecah deh. Kalau udah gitu emang sangar ya, jadi serem ya. Iya. Tapi kalau dibuka looknya jadi lucu ya. Belum dia di kontennya ada satu kontennya nggak tahu nih di Cek Kodam apa bukan tuh yang pakai yang sama pocong. Iya, Cek Kodam. Oke, Cek Kodam juga. Itu sama Pocong Karuhun namanya. Oh, pocong karuhun. Jadi di sini Pocong Sunda. Apa sih Karuhun tuh apa sih Karuhun. sebenarnya? Oh, karuhun itu setan ya Mas ya? Bahasa Sunda ya? Oh iya benar. Oh gitu. Jadi sebenarnya di film itu ada 3 manusia versus 3 setan. Masing-masing punya couple-nya gitu loh. Oh. Kalau aku sama Pocong Karuhun. Itu karena kodamnya ya? Bukan. Bukan itu bukan kodam kita sebenarnya ceritanya. Okay. Jadi singkat ceritanya 3 orang ini suka ngelakuin live cek kodam. Yang baca kodamnya aku. Dan karena Mira ini konten kreator kan? Ya, Oke. kita bertiga lah, kita punya bertiga itu konten. content creator. Ya, aku bukan konten creator, tapi kita bertiga yang menjadi baca-baca kodam gitu. Cuma kita nggak konten, itu cuma nge-live aja. Terus ternyata kegiatan baca kodam itu merusak AKM namanya, angka ketakutan manusia. Akhirnya karena angka ketakutan manusia menurun, si setan-setan ini, si kodam-kodam ini dia melemah. Melemahnya mereka itu ditandakan dengan mereka tembus-tembus gitu loh. Jadi transparan badannya. Nah, jadi kelihatan ya? Sama manusia kelihatan gitu? Enggak. Enggak. Di dunianya mereka ceritanya. Oke. Mereka kayak lemah, kekuatannya makin lemes, jadi sakit kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya dari ketua kodamnya, aku lupa sebutannya. Panglima Kodam. Panglima kodamnya itu Ada ya? murka. Terus habis itu Zero point nih. bukan Panglima Kodam Udayana ya, Mas. Beda ini beda. Serem ya itu kalau di sini Kodam Jayakarta. Terus karena mereka lemah, si Raja Kodamnya banget nyuruh ngebentuk Panglima Kodam. Isinya 3 orang ini. Ada Noni Belanda, Genderuwo, sama Pocong Karuhun. Mereka bertiga turun ke bumi untuk nyari si yang bikin onar ini, yaitu kita bertiga. Nah, di situ kita kerjasama akhirnya. Gimana caranya AKM meningkat dan manusia takut lagi sama setan. Karena hari ini ya, Mas Kori ya, di dunia modern saat ini orang nggak takut lagi sama hantu ya, tapi sama tanggal tua, dompetnya tipis. Aku nggak bisa bilang iya karena aku masih takut hantu sih sebenarnya. Aku masih takut hantu. Cuma mostly mungkin fenomena yang bisa kita lihat di sosial media dan di kehidupan sosial kita adalah misalnya ada satu tempat dibilang horor. Pasti malah rame yang datang ke sana buat ngonten. Itu yang terjadi sekarang malahan. Gitu. Malah disamperin ya. Malah disamperin. Nah, itu artinya kan AKM tadi kan udah mulai penurun kan. Bener. Angka ketakutan manusia pada makhluk goib ya. Jadi memang kok kayak deket sama cerita sehari-hari ya. Ya itu tadi misalnya tadi kayak Mas Kori cerita orang ada rumah tua yang nggak pernah ditinggali, kemudian
kesannya angker malah disamperin. Yes, benar-benar. Banyak kok dari film ini yang relate sama kehidupan sehari-hari. Mungkin contoh simpelnya aja gini, yang kayak tadi Mas bilang, orang itu ketika lagi kelilit masalah, kelilit utang atau lagi ada masalah di keluarga, mungkin mau ada suster ngesot jalan ngedeket dia nggak akan peduli karena udah gimana ya, kehidupan dewasa tuh udah hancur lah pikirannya, udah kayak benang kusut gitu di sini. Apalagi mau ada hantu juga dia udah kayak udah nggak ada rasa takutnya. Kita tiba-tiba meteran listriknya bunyi tit aja udah takut kita. Bener. Duh, besok pertamax berapa rupiah lagi nih? Tapi menyenangkan ya kemarin ya ketika Seneng banget, syutingnya seneng ya. banget. Ini menurut aku syuting yang paling menyenangkan karena pertama komedi juga. Jadi setiap kita ngobrol selalu ada komedi-komedi dari Bene, Adi. Kita semua saling ngasih komedi satu sama lain. Terus yang kedua, syutingnya bareng Kajero. Dia tidak terlalu banyak tuntutan untuk talentnya. Dia memberikan kita kebebasan untuk mengeksplorasi karakter. Cuma dia tetap ngejagain, jangan sampai lewat batas. Ada realnya. Ada realnya tetap. Dan yang bikin menyenangkan syuting ini adalah syuting ini tuh kebalik. Jadi biasanya kan selalu manusia takut sama setan. Nah, Di sini jadi setan yang takut sama manusia. Oke. Gitu. Jadi kayak ada dunia yang kebalik gitu. Jadi malah ya emang harusnya begitu ya, manusia tuh takut manusia ditakuti setan ya atau Harusnya begitu ya kadang ya. Jangan sampai kita takut sama mereka, bikin mereka takut bener. gitu. Syutingnya di Jogja kemarin. Di Bogor. Oh, di Bogor. Kemarin-kemarin syuting sama Amanda Manopo, Erika Karlina, Nirna Zubir yang tadinya Emosional. barangkali hanya melihat dari layar lebar di layar bioskop. Syuting bareng kemarin sama Beni, sama Jirayut. Meskipun peran utama Jirayut pertama di film Indonesia, ngerasa puas nggak ngelihat aktingnya Saputra Khori? Paling nggak dari trailer kemarin yang udah tayang. Aktingku sendiri. Ya. Untuk diri aku sendiri, aku sebenarnya tipikal orang yang setiap selesai syuting aku pasti langsung minta preview. Oke. Karena aku nggak suka cuma mengandalkan ke sutradara aja. Kadang sutradara puas, akunya nggak puas. Nah di Cekodam ini ada beberapa momen kayak udah selesai take, misalnya scene nangis, di situ kan ada scene nangis aku. Ada juga atau ternyata? Ada, masih ada Pak. Makanya aku kayak aduh nemu lagi scene nangis ini. Padahal scene nangis itu paling berat bagi aku, tapi paling challenging. Kayak aku tuh selalu gimana ya, tertarik sama scene nangis ini tapi berat gitu. Nah setelah selesai scene nangis atau scene-scene yang berat, aku pasti bakal samperin Kajero, aku minta preview. Aku mau lihat, kalau kurang aku bakal minta ulang sama Kajero. Kak, boleh sekali lagi nggak, aku pengen opsi. Nanti setelah dia lihat ternyata yang dipakai ini. Kayak ada scene emosional paling emosi lah di film ini, itu sampai aku minta opsinya 3 kali waktu itu. Jadi aku entah yang mana mau dipakai sama Kajero. Tapi setelah melihat trailer kemarin, kalau dari trailernya aja aku sangat puas sih sama performa aku sendiri di film itu. Karena aku juga merasa aku sangat all out untuk film ini, Cekodam ini. Karena di sini banyak sekali hal yang first time aku rasakan. Menjadi indigo pertama kali, kerangsukan pertama kali. Kerasukan? Iya, ada kerasukan yang ekstrim banget di sini. Acting kerasukan atau bener-bener kerasukan? Acting kerasukan. Terus habis itu sama ini juga action campur. Jadi action, terus habis itu kerangsukan, drama itu di satu sequence yang sama, di satu scene yang sama. Itu pertama kali sedih, cabik-cabik itu rasanya emosinya. Menari juga iya. Berbahasa Jawa iya. Tapi di Lintrik kan Saputra Khori berbahasa Jawa, sudah belajar bahasa Jawa kan. Cuma kayaknya itu masih bahasa Jawa yang sehari-hari gitu loh. Masih yang bisa aku pahami. Kalau yang di sini bahasa Jawa benar-benar susah. Yang tadi kromo itu ya. Susah banget itu. Satu baris dong, Mas, kalau masih ingat. Mantranya. Tapi nggak ada ininya, nggak ada tembangnya ya. Aku lupa. Oh, ditembangin juga. Oh, oke. Itu mantra gini. Wahai kaulun no tanpa wujud, sing lumaku intarane cahaya peteng, ninggal jejak tanpa bayang, ngangsur rejeki soko jeding manungso, nganti padang roso tak gulung dalanmu, tak onai pager kang ora katon ngiket sukmo lan lakumu. Panjang itu masih ada lagi 3 paragraf itu sisanya. Apa harapan Saputra Khori untuk kalau nanti ada penonton film Cekodam nonton di bioskop, kira-kira apa yang bisa dipetik penonton?
Harapan apa aku untuk penonton Indonesia setelah menonton Cek Kodam. Mungkin sekarang gini ya, penonton Indonesia di bioskop itu banyak film-film berat. Kita nontonnya Mikir itu ya? mikir, Oke. banyak dikasih suruh mikir, harus mikir ini, nggak clear. Cek Kodam ini jadi film yang kalian nggak perlu mikir. Kalian cuma perlu datang, ketawa, enjoy. Cuma pasti bakal mix feeling. Kalau kemarin Jirard bilangnya jangan sampai bipolar ya keluar dari bioskop karena di sini tuh bakal awalnya kalian ketawa-ketawa dulu, terus sedih. Oke. Abis sedih kalian bakal takut. Ah. Abis itu ada kagum-kagumnya juga karena ada beberapa scene yang emang wah banget di sini karena pengambilan kameranya bagus banget. Jadi harapan aku semoga dari hiruk pikuk kehidupan kita yang di Indonesia ini makin hari makin berat, bensin makin mahal, pajak makin gede. Semoga pas kalian datang ke bioskop bisa jadi terhibur dan balik-balik itu kalian bisa dapat pesan di mana ya memang benar kita nggak boleh sampai takut sama hantu gitu loh. Kita harus tetap kuatin iman kita supaya ya jangan sampai hal-hal begitu bikin kita jadi semakin takut. Yap. Kita takut mungkin sama Tuhan aja udah cukup. Jangan sampai takut sama hantu. Jadi ini horor komedi ya. Horor komedi yang punya value banyak sih sebenarnya di dalamnya. Nggak cuma sesimpel judulnya Cek Kodam, nggak. Ya, itu tadi komedinya karena beberapa aktornya memang Komedian semua. komedian. Mudah-mudahan sih Adi Sudirja nggak memunculkan wajah aslinya. Jadi kalau memunculkan wajah aslinya, Takutnya jadi- lebih serem daripada genderuwonya. Bisa jadi udah genderuwonya. Itu adegan yang di trailer si Jirayut berhadapan dengan apa? Si Adi genderuwo. Sudirja genderuwo itu aja udah. Ya mungkin itu salah satu adegan horornya di situ, Ikoniknya, ikoniknya. Tapi apa namanya? Perlahan mulai dapet ya drama pernah, sekarang horor komedi. Mungkin besok Saputra Kori dapat bener-bener horornya, Iya, iya, dapat film yang bener-bener. bener-bener horor. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan makin eksis lah dan Amin. konsisten. Astongkare. Repetisi, kalau pelari itu repetisi, konsistensi. Jadi lari terus ya tapi konsisten itu biar tetap menjaga apa, nama kita tetap ada di industri film gitu. Benar, benar, benar. Mudah-mudahan kontennya juga tetap terus Ya Saputra pasti, Kori, pasti itu masih menjadi tumpuan utama kehidupan aku. karena uangnya banyak di situ. Uangnya ada di situ. Bisnisnya juga tetap terjaga. Bisnisnya juga di ya Bali berarti. di Bali. Aku ada kos-kosan di Bali. Oh, di kos-kosan. Kos-kosan sama studio foto Studio foto di Singaraja. di Singaraja. Mantap lah ya. Ya, masih berusaha mewaraskan diri supaya semuanya tetap jalan sih. Karena aku sendiri tapi bisnisnya banyak, terus kerjaan yang diambil banyak, caranya supaya bisa tetap menghandle itu semua tuh agak Iya, susah sih emang. Betul. Makanya butuh banyak asisten sekarang. Ya ada lah. tim. Apalagi stay-nya sekarang di Jakarta. Sekarang stay sementara di Jakarta untuk promo film. Tapi sehari-hari di Singaraja. Kalau udah selesai dari sini aku bakal balik Singaraja lagi. Jadi Gitu. kalau untuk syuting di Jakarta, Jakarta. atau di kota mana, tapi sehari-hari di Bali. Singaraja. Yes, benar. Oke. Jadi aku nggak mau stay di Jakarta lama-lama. Oh. Nggak terlalu, aku bukan orang yang kehidupannya suka banyak ada fasilitas umum. Aku pernah bilang ini di podcastnya Radit. Jadi aku lebih suka kehidupan yang kayak di Singaraja itu fasilitas umumnya tidak terlalu banyak. Mall aja nggak ada di situ. Oke. Jadi misalnya aku pengen nonton bioskop gitu, kalau aku di kota keluar deh tuh 50.000 sampai 100.000. Tapi kalau aku di Singaraja pengen nonton bioskop kan jauh tuh, Di mana? Paling deket di mana dari Singaraja? 3 jam atau 4 jam harus ke Di? bioskop di Denpasar. Oh, di Denpasar. Heeh. Perjalanan darat. Darat. Iya, mau apa lagi ya? Mau apa lagi? Tidak ada jalan lain. Itu harus 4 jam dengan jalan berkelok-kelok. Oh, oke. Itu udah mual banget aku setiap hari bolak-balik Singaraja dan Pasar. Jadi aku ngerasa kayaknya emang aku hidupnya lebih suka yang kayak gini-gini aja deh. Tuh nyantai aja. Jadi masih banyak sawah di sana ya? Masih banyak banget sawah di sana. Di sana masih banyak lahan yang terbuka. Hamparan luas tuh masih banyak. Di pinggir jalan aja tanah kosong banyak. Oke. Tapi pantai ya berarti ya? Pantai. Pantai utara itu ya berarti? Benar. Pantai utara Bali Di sana ya? semuanya pantai. Kalau pantai utara tuh karakternya biasanya omongannya lebih besar tuh. Biasanya. Di sana tuh pasirnya abu sih. Oh, pasirnya abu. Oke. Ada yang pasir putih tapi sebagian. Jadi kalau nanti Saputra Kori ngajakin teman-teman nonton Cek Kodam harus jalan 3-4 jam dulu ke Denpasar.
paling dekat Yes, di bioskopnya. bener. Oh, Keluarga oke. aku aja kalau misalnya mau nonton dia harus nyiapin waktu dulu 1 hari. Karena kalau Denpasar pasti habis 1 hari. Kesana 3 jam atau 4 jam, baliknya juga 3 jam atau 4 jam, berarti udah 8 jam sendiri buat jalan aja. Oke. Belum di sananya ngabisin waktu. Heeh. Gitu. Luar biasa. Terima kasih. Terima Big kasih. Gede. Agus Iwan Saputra Kori. Selamat bersenang-senang di bioskop. Yap. Mudah-mudahan boom. Film Amin, Cek amin, Kodam. amin. Mulai tayang tanggal 16 Juli di bioskop. 2026. Terima kasih Saputra Kori. Film Cek Kodam. Bye bye. Bye bye.